Pengalaman merupakan kunci keselamatan penerbangan di dataran tinggi. Namun kali ini, pengalaman malah membawa petaka dalam perjalanan di udara. Kejadian yang akan kita bahas pada hari ini melibatkan maskapai bernama Trigana Air. Nah, mungkin kita jarang mendengar maskapai bernama Trigana Air ya. Namun maskapai Trigana Air ini sebetulnya masih eksis hingga sekarang. Mungkin kamu bisa cerita sedikit tentang Trigana Air. Ya, kalau aku sih memang dengar Trigana Air tidak sesering seperti Lion Air Group atau Garuda Indonesia Group, tetapi Trigana Air, kemudian juga Susi Air, ini mereka penerbangan perintis yang melayani rute-rute di daerah-daerah yang terpencil. Jadi mereka itu armadanya ya kebanyakan ada yang pesawat baling-baling, pesawat kecil begitu, tapi mereka membantu warga-warga lokal yang ada di daerah terpencil untuk terhubung satu sama lain. Nah, iya. Dan meskipun Trigana Air ini juga punya maskapai jet ya, namun maskapai jet ini lebih sering digunakan untuk charter atau ya penerbangan-penerbangan dari tambang gitu ya. Dan juga Trigana Air ini rutenya populer ini sekarang adalah rute kargonya dan sangat populer ya sekarang. Dan yang rute lebih populer mereka adalah rute di daerah Papua, daerah pedalaman yang sangat susah dijangkau kalau melalui perjalanan darat. Karena sebagaimana kita ketahui, daerah Papua, terutama Papua pegunungan itu ya, datarannya tinggi, lebat sekali hutannya. Sehingga kalau menggunakan darat itu sangat sulit. Sehingga Trigana Air dan Susi Air menjadi solusi transportasi bagi masyarakat di daerah sana. Penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Trigana Air penerbangan 267 yang akan melayani rute dari Bandara Internasional Sentani di Jayapura menuju ke Bandara Oksibil di Papua Pegunungan. Nah, Oksibil ini terletak di daerah pegunungan yang terletaknya itu dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Jadi cukup timur begitu ya. Dan pada 16 Agustus 2015, tepat satu hari sebelum HUT RI yang ke-70, saat akan mendarat di Bandara Oksibil, pesawat ini mengalami crash di daerah pegunungan di sekitar situ. Dan peristiwa ini merupakan kecelakaan yang paling mematikan yang melibatkan maskapai Trigana Air dan juga yang melibatkan pesawat ATR 42300 jenis pesawat ini yang juga merupakan pesawat yang telah lama menjadi bagian dari maskapai karena sebagaimana kita ingat Trigana Air ini melayani rute-rute perintis dan maskapai ini berfokus di daerah-daerah yang terpencil sehingga jenis pesawat ATR yang mayoritas adalah turbopropeller itu sangat mendukung operasional maskapai ini. Dan lebih lagi, ATR 42300 ini merupakan pesawat paling besar yang mampu ditampung di Bandara Oksibil. Sehingga secara logistik sudah sangat optimal begitu ya. Dan jenis pesawat tersebut juga sebelumnya menjadi bagian dari sebuah maskapai di Amerika Serikat. Nah, dalam penerbangan kali ini terdapat 49 orang penumpang dan juga 5 orang kru dengan totalnya adalah 54 orang. Nah, jumlah penumpang dan krunya tidak banyak karena ini kan tipe pesawat propeller ya, jadi kapasitas tempat duduknya tidak banyak dan juga ini melayani rute-rute di daerah perintis, ya seperti itu. Nah, di dalam penerbangan ini juga terdapat beberapa orang-orang penting karena terdapat 4 petugas pos yang bertugas untuk membagikan kartu Indonesia Sejahtera. Jadi ini merupakan program bantuan untuk masyarakat miskin yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Dan juga terdapat 3 pejabat pemerintah daerah dan 2 anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan menghadiri perayaan 70 tahun kemerdekaan Indonesia di Oksibil. Dan kedua pilot di kokpit sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang kapten dan 1 orang first officer. Mereka berdua sama-sama memiliki jam terbang tinggi pada jenis pesawat tersebut dan mereka ini sudah sangat berpengalaman, terutama di dalam menerbangkan rute-rute yang ada di medan pegunungan dan juga dataran tinggi. Dan dalam sehari mereka itu bisa bolak-balik terbang ke daerah yang sama, jadi Jayapura, Oksibil dan sebaliknya itu mereka sudah terbiasa. Nah, kejadian ini bermula pada pukul 14.22 waktu setempat di mana pesawat ini take off dari Bandara Internasional Sentani di Jayapura. Nah, pada pukul 14.55 waktu setempat, kapten ini menghubungi petugas Aerodrome Flight Information Services atau AFIS untuk turun dari ketinggian 11.500 kaki. Nah, ini terdengar cukup unik ya, AFIS.
Kalau kita biasanya mendengar ATC. ATC. Nah, bedanya AVIS sama ATC itu apa sih? Kalau dari menurut pendapatku ya, dari wewenangnya. Gimana itu? Karena Air Traffic Controller. Controller berarti dia berwenang untuk melakukan kontrol. Tapi kalau AVIS sepertinya hanya untuk mengawasi saja. Nah, betul. Jadi AVIS itu fungsinya itu hanya untuk memberi informasi saja. Tidak berwenang untuk mengontrol atau memerintah. Jadi terjadi perbedaan kasta ya antara ATC dan AVIS. Karena AVIS ini juga statusnya di daerah-daerah yang terpencil begitu ya. Jadinya secara kasta mungkin lebih rendah daripada ATC. Nah, ada satu hal yang menarik di mana Bandara Oksibil ini belum memiliki ALS. Mungkin karena bandaranya jarang digunakan untuk maskapai-maskapai besar sehingga dirasa tidak perlu ALS, atau karena keterbatasan logistik ya sehingga tidak mampu mengangkut sistem ALS ke sana. Namun faktanya adalah ALS tidak ada di Bandara Oksibil. Padahal ALS ini sangat-sangat penting karena ALS ini memberitahu bahwa pesawat ini seharusnya mendarat dalam posisi apa, kecepatannya berapa, untuk memastikan pesawat ini dapat mendarat dalam kondisi yang prima dan aman. Jadi ketika melakukan gliding approach itu aman-aman saja, tetap pada jalur yang seharusnya begitu. Dan karena itu prosedur pendaratan di Oksibil ini cukup unik, di mana pesawat ini ketika mendekati bandara ini memutar ke tenggara, kemudian ke barat dan berbalik, dan kemudian mendarat pada runway 11 atau 11 begitu ya. Nah, ini cukup unik karena dia harus berputar 360 derajat. Cukup ribet ya sebetulnya. Ribet seperti ceritanya waktu Air China 129. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kamu. Ini kan kondisinya, kru ini sangat berpengalaman. Ini sudah makanan sehari-hari, mereka terbang ke Bandara Oksibil. Nah, kalau misalnya orang berpengalaman dan dia merasa bahwa prosedur ini kok ribet ya. Nah, lalu mereka ingin menyederhanakan, itu bagaimana? Sebetulnya yang harus kita lihat mungkin ya, kalau dari sudut pandangku, apakah ini menyangkut keselamatannya orang lain atau tidak? Gitu. Kalau mungkin keselamatanku sendiri ya urusanku sendiri mungkin. Betul. Tapi kalau keselamatan orang lain ini tidak bisa dikompromikan. Kalau soal kenyamanan, soal melintasi birokrat yang tidak penting begitu ya, mungkin masih bisa lah kita potong. Kalau tidak ada resiko yang menyangkut orang lain, kita bisa potong begitu saja. Namun kalau yang kita bilang adalah keselamatan atau resikonya menyangkut orang lain, itu tidak boleh kompromi seharusnya. Kalau menurutku seperti itu. Oke, nah dalam penerbangan ini, kapten dan juga para pilot Trigana yang lain itu merasa bahwa prosedur ke Oksibil terlalu belibet, harus berputar 360 derajat. Nah, akhirnya mereka merancang suatu prosedur sendiri. Nah, bagaimana prosedurnya? Pertama, mereka itu terbang ke ujung barat bandara, lalu berbelok ke kiri satu kali, lalu mendarat di runway 11. Nah, manuver ini yang mereka sebut sebagai left base leg. Nah, kalau menurutmu gimana? Apa lebih sederhana ini? Secara kesederhanaannya lebih sederhana, lebih cepat, lebih hemat waktu, dan lebih hemat bahan bakar juga. Karena ya jauh lebih cepat aja. Betul. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dilakukan dalam situasi cuaca cerah, tidak ada awan, ya mungkin aman-aman saja karena pilot bisa mengetahui ada bahaya apa, dan ketika terjadi bahaya mereka bisa menghindari. Tetapi mereka tidak boleh melupakan bahwa Papua ini adalah daerah yang kekuatan alamnya begitu hebat. Betul. Di daerah sana banyak pegunungan, dan di sebelah barat laut dari bandara itu terdapat pegunungan dengan ketinggian 9.000 kaki. Nah, makanya itu Trigana membuat suatu prosedur yang lebih aman. Tidak apa-apa memutar sedikit, tetapi bisa menghindari pegunungan yang 9.000 kaki lagi. Apalagi kalau cuacanya buruk, kalau misalnya terjadi sesuatu yang buruk dan pesawat luput ketika mendarat, itu masih ada mitigasi resikonya ya. Karena prosedurnya dirancang oleh Trigana ini sudah sangat baik ya, untuk menghindari kecelakaan menabrak gunung gitu. Benar. Nah, dalam situasi itu, para pilot menerima laporan cuaca dari petugas AVIS bahwa pada ketinggian 8.000 kaki terdapat cuaca berawan dan juga jarak pandangnya antara 4 dan 5 km. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa mereka itu melakukan prosedur visual approach. Namanya visual berarti mereka harus bisa melihat tujuan mereka. Betul. Tetapi dari sini mereka tidak bisa melihat karena di 8.000 kaki masih ada awan. Dan peta navigasi menunjukkan ketinggian aman seharusnya di
8.000 kaki. Nah, Hmm. kamu merasa ada keanehan enggak? Karena kan tadi pegunungannya di 9.000 kaki. Iya. Kenapa kok di 8.000 kaki? Berarti kalau kita bisa bilang, ini ketinggian amannya ini berada di bawah ketinggian tertingginya gunung. Nah, Karena itu. gunung-gunungnya 9.000 kaki. 8.000 Hmm, kaki baru aman. Berarti ada potensi betul. gunungnya tidak kelihatan. Dan dugaanmu itu benar bahwa ketika mereka akan melakukan pendaratan di 8.000 kaki, jarak pandangnya menjadi 0, ya kan? Dan ketika itu para pilot bersiap-siap melakukan pendaratan, mereka mulai menurunkan flaps, kemudian landing gear. Namun pada pukul 14:58 waktu setempat, pesawat tiba-tiba menghantam Gunung Tangguh. Dan seluruh 54 orang penumpang dan kru ditemukan meninggal dunia. Nah, yang cukup mengenaskan juga adalah mereka meninggalnya di tengah gunung ya. Iya, tiba-tiba. Dan bisa jadi ketika itu ada orang-orang yang selamat. Namun sayangnya karena berada di tengah gunung dan ketika itu sangat sulit dijangkau ya. Betul. Proses search and rescue-nya pun juga sangat susah dan diperlukan waktu beberapa hari ketika itu untuk mencari dan akhirnya menemukan puing-puing dari pesawat dan ketika ditemukan semuanya sudah meninggal. Investigasi kemudian dilakukan dan dari hasil investigasi ditemukan bahwa yang pertama adalah para pilot ini punya kebiasaan untuk memutus Enhanced Ground Proximity Warning System atau Enhanced GPWS. Kebiasaan ini dimulai dari seringnya bunyi GPWS ya dalam pesawat. Nah, GPWS itu kan bunyinya mengganggu. Betul. Karena pilot ini merasa, oh ini sebenarnya tidak diperlukan karena posisi mereka mendarat pasti dekat dengan hutan dan pasti bunyi. Jadi daripada bunyi, akhirnya dimatikan. Dan pada beberapa penerbangan sebelumnya, ground proximity warning ini dimatikan. Jadi tidak ada alarm, tidak ada informasi apa-apa dan untungnya selamat ketika itu. Karena posisi pendaratannya masih oke ketika itu. Namun kejadian kali ini berbeda. Karena cuacanya buruk dan pilot ini melangkah menuju zona yang tidak bisa dilihat, berbahaya banget. Sehingga diperlukan Enhanced Ground Proximity Warning System sebetulnya. Namun karena dimatikan, circuit breaker-nya diputus, mereka tidak bisa mendengar apa-apa. Sehingga akhirnya mereka merasa aman dan pada saat itu juga tiba-tiba gunung sudah di depan mata dan menghantam begitu saja gunung. Nah, selanjutnya maskapai ini membuat prosedur bahwa tidak boleh dilakukan pemutusan untuk sirkuit breaker utama supaya sistem-sistem alarm meskipun ketika kondisinya aman berbunyi itu dibiarkan saja. Karena lebih baik seperti itu daripada mematikan alarm ketika sebetulnya diperlukan begitu ya. Dan selanjutnya peta navigasi ini ditemukan bahwa menunjukkan ketinggian aman yang salah. Tadi kalau kamu mention tadi ketinggian aman seharusnya itu berapa? Tentunya di atas 9.000 kaki. Karena apa? Karena pegunungannya di ketinggian 9.000 kaki. Nah, pegunungannya harusnya 9.000 kaki. Harusnya amannya di atas 9.000 kaki. Namun peta navigasi ini menunjukkan ketinggiannya berapa? Ketinggian amannya? 8.000. 8.000 kaki. Dan itu salah. Karena kalau misalnya kondisinya berawan dan pilot membaca itu, mereka mungkin merasa, oh 8.500 kaki aman. Ya. Padahal di depan mata mereka ada gunung. Begitu. Dan akhirnya kalau salah membaca peta bisa fatal. Dan selanjutnya petanya ini diupdate supaya menunjukkan ketinggian aman yang seharusnya. Begitu. Ya, dan juga salah satu faktor lain yang turut berperan serta, ini adalah para pilot yang membuat prosedur sendiri. Untuk menyingkat waktu, menghemat bahan bakar, mereka membuat prosedur sendiri, tetapi tanpa mempertimbangkan kondisi pegunungan dan ketika cuaca itu buruk. Nah, perlu diingat bahwa pada hari itu, pilot ini sebenarnya sudah pernah terbang dari Jayapura ke Oksibil. Pada hari itu paginya cuaca masih cerah. Jadi ketika tadi Enhanced GPWS-nya dimatikan, masih aman, karena mereka masih bisa lihat. Tetapi karena mereka masih menerbangkan pesawat yang sama dengan pilot yang sama, mereka terlupa itu. Dan ketika penerbangan yang jam ini itu mereka menabrak gunung karena lupa menyalakan kembali GPWS-nya pada cuaca buruk. Dan juga seharusnya para pilot itu tidak boleh menyimpang dari prosedur pendaratan yang sudah
dibuatkan oleh maskapai. Karena walaupun mereka merasa bahwa prosedur itu terlalu berbelit-belit, terlalu rumit, tapi itu pasti didesain oleh keselamatan. Ya, tujuan utamanya Mempertimbangkan aman. faktor keselamatan itu. Dan juga mereka harus menggunakan prosedur pendaratan maskapai yang resmi. Iya. Seharusnya seperti itu. Jadi meskipun kita berpikir bahwa ada cara yang lebih nyaman, lebih singkat, tapi kita harus ingat keselamatan itu nomor satu. Dan Betul. prosedur seberlibet apapun itu, mungkin di belakangnya ada faktor yang lebih penting yang dijunjung. Dalam hal ini adalah keselamatan. Dan karena dilangkahi, akhirnya terjadi kecelakaan ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan para pendengar yang telah setia sampai hari ini untuk terus mendukung kami. Kami terus mengingatkan para pendengar dan juga penonton untuk terus mendukung dengan cara follow atau subscribe, kemudian juga like, dapat juga memberikan komentar mengenai saran episode-episode berikutnya yang akan kami bahas, serta melakukan share di seluruh media sosial kami, baik di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.